Tim penguji promosi doktor Jakarta memasuki ruang sidang. Saudara Propendus, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Selanjutnya, kami mohon kepada Direktur Pasca Sarjana Universitas Yogyakarta selaku Ketua Sidang berkenan memimpin sidang promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat tim penguji terdiri atas Profesor Dr. Haji Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Made Saihu MPDI, Profesor Dr. Armai Arif MA, Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA, dan Sekretaris Sidang Associate Profesor Dr. Muhammad Haryadi MA. Bapak Ibu hadirin yang hadir di ruang ini dan yang mengikuti via Zoom meeting, Saudara Promovendus Suherman Edian Syah, Suherman telah menyelesaikan disertasi dengan judul Pendidikan Sosial Berwawasan Gender Perspektif Al-Quran. Saya tanya dulu, saudara, apakah disertasi ini karya sendiri, karya saudara sendiri? Karya sendiri. Penting untuk saya konfirmasikan ini karena kalau di kemudian hari ternyata karya orang lain atau di dalamnya terkandung plagiasi, maka konsekuensinya berat. Yang terberat itu adalah pencopotan gelar. Baik, sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor dibuka dengan melafadzkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara promovendus disilakan untuk menyampaikan inti dari disertasi saudara, tidak lebih dari 10 menit. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. HM Darwis D. MSI, para penguji yang terdiri Profesor Dr. HM Darwis UD MSI, Profesor Dr. H. Ahmad Tibraya MA, penguji 3 Profesor Dr. Made Saihu MPDI, pembimbing 1 Profesor Dr. Armai Arif MA, pembimbing 2 Dr. Nur Arfiah Febriani MA, dan sekretaris Dr. H. Muhammad Haryadi MA. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian yang ditulis dalam sebuah disertasi yang berjudul dengan Pendidikan Sosial Berwawasan Gender Perspektif Al-Quran. Latar belakang masalah dari penelitian ini. Salah satu menjadi penghambat bagi pemberdayaan perempuan, yakni budaya patriarki yang membawa stereotip kaum perempuan berada di jajaran lebih rendah dari laki-laki, yakni stereotip bias gender, seperti laki-laki lebih rendah atau perempuan lebih lembut. Konflik di masyarakat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, keyakinan, kebudayaan antar kelompok, dan kesenjangan sosial. Adanya perbedaan latar belakang kebudayaan bisa membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Pemikiran dan pendirian yang berbeda akhirnya akan menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik
bahkan kekerasan sosial, diantaranya adalah diskriminasi. Diskriminasi berdasarkan gender berdampak pada penempatan perempuan di ranah domestik, dan ketika mereka berada di ranah publik dianggap sebagai sesuatu yang aneh dan salah. Minimnya pengetahuan masyarakat khususnya di kalangan remaja tentang apa itu kesetaraan gender sehingga melahirkan diskriminasi pada kaum perempuan. Ketidakadilan gender dalam lingkup rumah tangga maupun dalam kegiatan bermasyarakat dan bernegara dapat menghambat proses pembangunan daerah. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang sering terjadi antara lain adalah penomorduaan atau subordinasi. Yang kedua adalah pelabelan negatif. Yang ketiga peminggiran atau marginalisasi, bahwa perempuan itu dipinggirkan. Yang keempat beban kerja berlebih atau multi beban. Sebagai ibu rumah tangga juga kegiatannya di mana-mana sehingga menguras tenaga. Yang kelima kekerasan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa unsur-unsur penyusun realitas itu berupa agama, budaya, ekonomi politik, atau lingkungan fisik suatu tempat. Kedudukan perempuan dan laki-laki di masyarakat masih didominasi oleh laki-laki. Hal ini tentu bertentangan dengan hakikat manusia yang dilahirkan sama dan mempunyai kesempatan yang sama. Tidak ada diskriminasi dan pengkhususan tertentu. Salah satu hal penyebab ketimpangan tersebut adalah karena kurangnya akses pendidikan. Sifat gender yang terkonstruksi, tersosialisasi cukup lama ini akan membentuk watak dan perilaku sesuai dengan yang dikonstruksi masyarakat, maka akan menimbulkan peran-peran domestik sebagai ibu rumah tangga yang hanya mengurusi dapur, sumur, kasur, dan laki-laki diberi kebebasan untuk masuk di wilayah publik. Dari sinilah muncul ketidakadilan gender karena diakibatkan pembagian peran yang tidak adil, sehingga muncul diskriminasi, stereotip tertentu pada pihak perempuan. Melihat permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sosial ini, tentu hal tersebut memaksa manusia menjalankan kehidupan sosialnya dengan menjalankan sesuai dengan kondisi lingkungan. Pendidikan sosial berwawasan gender secara teoritis bahwa pendidikan sosial terintegrasi dengan struktur sosial dan masyarakat setempat. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan tatanan kehidupan sosial masyarakat yang memiliki peradaban tinggi. Oleh karena itu, pendidikan sosial masyarakat dalam pandangan Al-Quran perlu dilakukan kajian yang mendalam sebagai perwujudan pendidikan yang bermutu dalam Islam. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dikaji mengenai pendidikan sosial berwawasan gender perspektif Al-Quran, sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu penelitian yang dapat memberi kontribusi dalam penyelesaian beban ganda perempuan dalam pendidikan sosial berwawasan gender. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Data primer dalam dissertasi ini adalah ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan tema tentang pendidikan sosial, dan data sekunder dalam penelitian ini yakni studi literatur. Metode pengumpulan data dan pendekatan dalam penelitian ini diperoleh melalui riset kepustakaan atau library research. Adapun peneliti dalam disertasi ini, yang pertama mengungkap isyarat Al-Quran tentang pendidikan sosial. Yang kedua mengungkap term relasi gender dalam interaksi sosial. Yang ketiga menggagas konsep pendidikan sosial berwawasan gender. Yang keempat menggagas definisi pendidikan sosial berwawasan gender perspektif Al-Quran. Adapun isyarat Al-Quran terkait pendidikan sosial. Satu adalah Al-Mizan, dua Tabayun, tiga Asulhu. Yang keempat itu adalah Al-Adalah, yang kelima Ta'awun, yang keenam itu adalah Asyura, yang ketujuh itu adalah Tasamu, dan yang keenam adalah Takaful Ijtimai. Term terkait relasi gender dalam interaksi sosial. Terutama ayat Al-Quran terkait relasi gender.
satu konsep kepemimpinan, konsep keberpasangan yang komplementer, konsep kemuliaan dan kesempurnaan, konsep perjanjian primordial, konsep berpotensi meraih prestasi, sedangkan term Al-Quran dalam interaksi seksual yaitu dakwah, ta'aruf, dan tagyir. Konsep pendidikan sosial urusan gender, perspektif Al-Quran, yaitu keseimbangan peran publik dan domestik laki-laki dan perempuan, yaitu keseimbangan peran publik dan domestik, pendidikan ayat nilai-nilai agama dalam karakter sosial, pendidikan gerakan sosial, pendidikan gerakan masyarakat sehat, pendidikan sosial dalam bidang politik, dan pendidikan sosial dalam bidang lingkungan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Definisi pendidikan sosial berwawasan gender, perspektif Waktu Al-Quran, Anda tinggal 1 menit. yaitu adalah pendidikan, yakni pendidikan yang mengedepankan pemahaman yang seimbang tentang peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat serta mengajarkan bahwa keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara sesuai dengan nilai keadilan dan kesetaraan gender dalam Al-Quran. Adapun ayat Al-Quran yang mendukung tentang pendidikan sosial berwawasan gender Al-Quran adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Posisi desa ini adalah mendukung pendapat Al-Marogi, Paulo Pierre, Sasiko Murata, Nasaruddin Umar, Muhammad Quraish Shihab, Darwis Hude, Nur Arfiah Febriani, dan Nana Supriyana yang menyatakan bahwa Al-Quran menjelaskan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam peran domestik dan publik, sedangkan temuan di sini ini memiliki perbedaan pendapat dengan Anger dan Lips yang membedakan potensi kecerdasan intelektual bagi laki-laki dan kecerdasan emosional bagi perempuan sehingga memberi efek negatif dalam peran domestik dan publik perempuan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ahmad Tipraya, MA, yang saat ini berada di Lombok. Silakan, Baik. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati Ketua Ujian Doktor pada hari ini, para penguji, para pembimbing, dan yang saya banggakan Bapak Suherman Ediansyah yang mempertahankan disertasi tentang pendidikan sosial berwawasan gender perspektif Al-Quran. Selamat kepada Pak Suherman Terima kasih, Prof. atas prestasi pada hari ini, berdiri di depan para penguji untuk mempertahankan disertasi dalam rangka meraih gelar doktor. Selamat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya ingin menanyakan, kira-kira kalau orang berpoligami itu di mana letak pendidikan sosialnya agar dia berlaku adil terhadap istrinya? Silakan. Ya. Betul, bangsa yang maju dan besar adalah orang yang memiliki menguasai sains dan teknologi sehingga dituntut untuk menguasai teknologi informasi. Namun ada yang lebih penting dari itu adalah pendidikan yang berwawasan Al-Quran. Maka kembali kepada Al-Quran. Ini udah realita bagaimana kehidupan masyarakat, ada yang monogami dan ada poligami. Maka dalam hal ini poligami jangan jadi momok. Emang itu adalah ajaran dalam Al-Quran. Maka dalam hal ini pendidikan sosial berwawasan gender di sini adalah maka dipersilakan untuk poligami dalam hal ini, maka menanamkan adalah keadilan. Maka dalam isyarat Al-Quran itu sendiri adalah mengajarkan keadilan. Yang penting bisa adil. Kalau tidak bisa adil, haram hukumnya. Tapi kalau adil, insya Allah dapat pahala buat buat istrinya begitu.
ya. Begitu. Jadi Kalau kalau contoh kalau contoh keadilannya menurut Pak Suherman apa? ya keadilan dalam bentuk fisik begitu. Misalnya dikasih rumahnya harus sama, dikasih mobilnya harus sama, tapi kalau dalam segi, apa namanya, kejiwaan begitu, batin, itu tidak bisa disamakan begitu. Seperti Rasulullah SAW sangat mencintai kepada Siti Aisyah dibandingkan dengan, apa namanya, istri-istri yang lain. Maka Siti Aisyah suka cemburu kepada, eee, kepada Nabi Muhammad, kepada istri-istri yang lain. Maka penting keadilan, di sini, eee, pendidikan sosial berwawasan gender, ini kepada ibu-ibu Yang pengajian, saya tanya, ya, contohnya apa gitu? Tadi kan kata Pak Suherman, kalau adil silakan, ya. kalau tidak adil haram hukumnya. Yang saya mau dengar itu contoh keadilan gender dalam kehidupan berumah tangga. Silakan. Ya, Contohnya apa? keadilan, gender di dalam rumah tangga. Misalnya kan tadi disebutkan bahwa, perempuan itu seorang ibu, eee, selalu ada di wilayah 3, dapur, sumur, dan kasur. Sementara, untuk, apa namanya, suami kerjanya kebanyakan di luar. Maka bagi orang yang kerjanya, eee, di luar harus memahami bagaimana seorang istri, eee, itu capeknya luar biasa, begitu. Maka seorang suami tidak ada salahnya untuk membantu, misalnya membantu nyuci, memasak, begitu, apa namanya, bahkan mengasuh juga. Itu adalah, salah satu keadilan, bagi, eee, suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Baik. Tapi kalau istrinya lebih dari satu, maka nanti suami juga menjadi pembantu dalam rumah tangga kan? Ah, 4 istrinya, dia yang urus semua kan? Gimana itu? ya itu resikonya, makanya harus lebih begitu, keadilan di situ, maka Ah, baik. ya Tadi Pak Suherman mengatakan mobilnya sama apa semua, apa itu sudah keadilan? ya ya sama itu, keadilan itu bisa dalam bentuk sama, yang kedua keadilan itu bisa seimbang begitu. Ya istri pertama tidak boleh sama dengan istri yang terakhir begitu. Jadi jangan sampai, istri yang terakhir malah mobilnya yang bagus begitu. Jadi jadi keadilannya itu bukan berarti sama Pak Suherman, proporsional. Ya, Keadilan itu proporsional di dalam memberikan kepada istri yang ada gitu. Nah, sekarang misalnya istri pertama kan jarang orang itu menikahi sekaligus itu 2 orang, kan istri pertama dulu kan. Istri pertama lebih duluan punya anak, betul. hmm. Kemudian setelah itu baru istri kedua anaknya berikut. Maka kalau mobilnya sama itu tidak adil itu, Iya, proporsional, iya, proporsional. Ya harus dibagi jiwanya jiwanya laki suaminya harus dibagi bersama dengan itu secara proporsional, bukan sama. Keadilan itu bukan sama maksudnya, proporsional. Kalau sudah punya anak 2 istri pertama, kemudian sudah 3 orang kan anggotanya di situ, kemudian kalau yang pertama ini kan baru satu, kalau diberikan uang yang sama itu tidak adil itu. Nah itu contoh. Nah sekarang bagaimana memberikan pendidikan sosial kepada masyarakat sehingga mereka bisa berlaku ini. Coba bisa dibayangkan Pak Herman, kalau ada orang yang menasihati perkawinan, langsung aja dia bilang istri harus begini, istri harus begini, istri harus begini. iya. Coba katanya istri harus menyiapkan semua pakainya suami kalau keluar kota apa semua. Apa kira-kira itu termasuk adil yang seperti itu? Iya. Maka di sini perlu pendidikan sosial berwawasan gender, Hmm. di antaranya adalah mengajarkan tentang keadilan. Itu dalam Al-Quran sendiri. Maka sebagaimana dalam sistem pendidikan nasional tahun 2003 ada yang disebutkan sistem pendidikan ada formal, ada informal, ada non formal. Di
di dalam rumah tangga itu sendiri, dalam pendidikan informal, di situ keadilan harus diajarkan. Bagaimana peran laki-laki, bagaimana peran perempuan, bukan ditinjau dari segi biologis, tapi dalam segi perannya begitu. Terus ada pendidikan Sekarang, ya Pak Herman, sekarang begini. Ya. Ada suami kerja di bank. Ya. Ada istrinya kerja di bank. Lalu suaminya bilang, kamu udah usah kerjalah, urus anak di rumah. Itu apakah sikap adil yang kayak begitu? Itu tidak adil. Tidak adil. Kenapa tidak adil? Ya, misalnya udah aja diam di rumah begitu. Padahal seorang perempuan itu mau bekerja di luar, aktif di luar itu adalah ingin menampakkan eksistensinya, begitu. Jadi apabila ada seorang laki-laki mempunyai pemahaman seperti itu, adalah laki-laki yang tidak punya rasa keadilan, gitu. Dan terakhir, Pak Yasirman, Ya. katanya kalau orang poligami itu banyak yang berbohong, katanya benar nggak itu? Prof? Katanya kalau orang berpoligami pasti suami itu banyak bohongnya, bohong kepada istri sana, bohong pada istri yang kesini kemana? Menurut pengalamannya Pak Yasirman? Iya, itu menandakan bahwa seorang suami itu tidak adil. Jadi adil kepada dirinya, adil kepada Tuhan. Maka dalam hal ini memang maka haram hukumnya apabila suami berlaku bohong. Tapi itu merupakan sebuah strategi juga begitu. Bagaimana untuk bisa gitu ya? Itu dia. Oh ya, strategi ya. Itu ibu-ibu tertawa itu. Begitu ya. Baik, saya kira waktu kita habis. Ya. Semoga Pak Suherman mengamalkan itu pendidikan kesetaraan gender. Ya. Ya, Dan kasih, saya Prof. belum tanya tadi, tidak sempat bertanya, apakah Pak Suherman juga biasa masak kalau istri lagi berhalangan, atau biasa mencuci kalau istri tidak bisa nyuci? Nanti Iya. bisa dijawab sekarang, nanti dianu aja tuh, dipraktekkan aja Pak Suherman. Baik, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA. Selanjutnya penguji kedua, Profesor Dr. Made Saihu MPDI, disilakan. Terima kasih pimpinan sidang Profesor Dr. HM Darwisudi MSI. Yang saya hormati penguji Profesor Dr. Hajar Mayarif, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, Profesor Dr. Harfiah Febriani MA. Jadi beliau sebentar lagi dilantik, Pak. Jadi manggilnya bukan doktor, tapi Profesor Doktor. Iya, insyaallah. Nur Abrani MA. Nanti kalau Bapak panggil doktor enggak pakai profesor, enggak gender. Itu ya, Pak ya. Baik, Kemudian yang saya hormati Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Haryadi MA dan Pak Suherman Ediansyah yang saya banggakan yang hari ini sudah sampai di ujian terbuka. Selamat ya Pak ya. Saya tidak ingin melanjutkan pertanyaan dari Prof. Tip, tapi saya agak gatel ingin bertanya gitu ya Pak, terkait dengan poligami tadi. Bapak istrinya ada Pak? Ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi satu itu bukan istri saya. Gitu ya. Yang mana istri Bapak? Yang ini alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Setuju Bu kalau Bapak poligami? Berwawasan gender? Enggak setuju. Oh, berarti yang disampaikan Bapak cuman konsep ya Pak ya? Ya. Ya, tapi berdoa terus insyaallah. Oke. Oh. Baik. Jadi saya enggak kuat geli Pak. Baik, terima kasih Pak. Pendidikan sosial berwawasan gender gitu ya. Saya agak sedikit ilmiah terkait dengan pertanyaan ini. Bapak masuk tahun 2018 ya Pak ya. Kok lama lulusnya Pak? Iya, makanya ini khawatir itu khawatir itu PIN-nya nggak berlaku lagi begitu. Oh, makanya gitu. alhamdulillah Iya, begitu. iya. Masuk PTQ itu mudah Pak. Parkirnya yang sulit sini karena sempit. Itu aja sih sebetulnya. Ya. Baik. Pendidikan sosial yang Bapak maksud ini apa? Yang bagaimana? Ya. Baik Prof. Pendidikan itu kan ada pendidikan sosial, ada pendidikan masyarakat. Nah, pendidikan sosial di sini adalah pendidikan yang bisa memberikan solusi
kepada penyakit-penyakit masyarakat. Oh gitu. Iya, Itu yang Bapak maksud pendidikan sosial. begitu. Oke. Karena di antaranya masalah apa itu? sosial, Apa sama? yaitu gender. Kan ada orang yang nggak mau begitu karena bahwa laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan begitu. Kan itu patut dikikis begitu. Ya, jadi gini, pendidikan sosial itu ada banyak teori terkait dengan pendidikan sosial. Iya. Salah satunya namanya Albert Bandura. Dia punya teori namanya social learning theories. Nah, ada 3 kata kunci di situ. Pertama mengamati, yang kedua meniru, yang ketiga melakukan. Nah, jadi dari 3 itu ketika dia mengamati, lalu meniru, lalu melakukan, ini 3M dia Pak. Kalau 9M produk PT IKI, itu punya Prof. Nasar. Tapi kalau ini 3M. 3M. Nah, jadi dia mengamati, meniru, baru melakukan. Nah, itu pendidikan sosialnya Albert Bandura. Apakah pendidikan sosial yang berwawasan gender ini ada aktivitas pengamatan, ada aktivitas peniruan, dan aktivitas perilaku. Kenapa? Karena tadi Bapak sampaikan bahwa penelitian Bapak itu menggunakan pendekatan fenomenologi. Nah, kalau pendekatannya fenomenologi, maka penelitian itu wajib field research, bukan library research. Kenapa diwajib field research? Karena dalam fenologi itu ada dimensi teologis, ada dimensi sosiologis, ada dimensi politis, ada dimensi psikologis. Nah, ada dimensi historis. Jadi ketika 5 dimensi ini dijadikan satu, baru bisa disebut dengan fenomenologi. Iya. Iya. Gitu Pak. Gimana pendapat Bapak? Tapi dalam hal ini, saya dalam penelitian ini bermula dari dari data-data. Dari data-data itu maka muncul yaitu kepada indikator-indikator. Dari indikator-indikator itu variabel. Dari variabel ada konsep, baru teori. Dan dari situ begitu. Maka penelitian saya adalah dengan pendekatan fenomenologi. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti diperbaiki Pak ya. Ya. Nah, terus ini yang perlu Bapak lihat. Nanti kalimat-kalimatnya yang di halaman 12 itu diperhatikan Pak. Kalau Bapak menulis misalnya rumusan masalah, perempuan dituntut untuk bertanggung jawab dalam mengurus dan membina keluarga secara baik. Datanya Bapak ada nggak ini? Datanya ada ya. Tapi nanti kalimatnya kalimat pernyataan-pernyataan. Pak, ini Pak, di Sukabumi ya. Ini data yang Bapak mungkin sudah baca apa belum ya? Saya nggak tahu ya. Di Sukabumi, faktor perceraian itu pada saat COVID-19 atau di tahun 2023 itu 80% yang dicatat oleh KUA diusulkan oleh wanita. Bukan laki-laki. Jadi wanita yang mengusulkan untuk bercerai kepada suaminya. Jadi kalau Bapak misalnya, itu gimana pandangan Bapak pandangan perspektif gender Bapak terhadap fenomena itu? Lawan dari patriarki adalah matriarki. Berarti di situ adalah perempuan yang lebih menguasai. Gitu. Maka dalam hal ini, hal itu harus dikikis, harus setara begitu. Dalam Al-Quran tak mengajarkan seperti itu. Gimana caranya mengikis Pak? Dengan cara adalah pendidikan sosial. Di situ adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis begitu. Jangan terlalu berani kepada laki-laki. Jadi neroko surga patut, neroko katut, kan begitu dalam bahasa Jawanya begitu. Ya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Made Saihu MPDI. Penguji ketiga yang terhormat Profesor Dr. Armai Arif MA. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih pimpinan sidang Profesor Dr. Haim Darwis Ude MPDI,
para penguji, Profesor Dr. Ahmad Ibraya MA, Prof. Dr. Made Saiku MPDI, partner saya Ibu Profesor Dr. Haja Nur Arfiah Febriani MA, dan Sekretaris Sidang Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Haryadi. Selamat ya Pak Suherman Ediansah. Terima kasih, Prof. Sudah dengar pengumuman Presiden yang diangkat jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak siapa? Sudah. Siapa namanya? Aduh, Ari siapa? Lupa lagi. Ari Fatul Khairi. Dari Fatul Fauzi. Khairi. Ya. Tadi lupa lagi, padahal udah hafal 100 kali dihafalin. Tapi pas di sini saya lupa lagi. Begitu, Prof. Gitu. Nah, kenapa menteri itu diangkat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu selalu perempuan? Itu apa itu gender namanya atau apa? Kenapa kan bisa saja laki-laki misalnya? Menurut Pak Berman gimana itu? Ya memang perempuan itu hangat untuk dibicarakan. Begitu. Maka dalam hal ini tak bosan-bosannya untuk berbicara tentang perempuan. Maka ya Menteri Pemberdayaan Perempuan ya harus otomatis perempuan. Begitu. Masa ini untuk memberikan bahwa penguasaan dalam hal politik begitu. Sementara di ranah politik itu kan dikasih 30%. Tapi ternyata itu hanya beberapa persen saja. Maka dalam hal ini ya mana mungkin begitu dalam sebuah pemerintahan tidak ada perempuan. Maka dalam hal ini bahwa perempuan walaupun satu misalnya tapi bisa mengalahkan laki-laki yang banyak seperti itu tapi kurang bermanfaat misalnya begitu. Gitu. Tapi kalau laki-laki apa salah? Kalau laki-laki yang Menteri Pemberdayaan Perempuan? Ini yang jadi permasalahan begitu. Ketika saya berada di masjid, ternyata ketua DKM itu laki-laki terus. Tapi saya udah mulai itu disosialisasikan, dikampanyekan. Kenapa ibu-ibu tidak menjadi ketua DKM katanya? Khawatir jadi imam katanya, Pak. Begitu. Begitu. Jadi ini adalah kesetaraan gender. Dalam majelis taklim saya selalu, kenapa tidak jadi pemimpin begitu? Padahal di Indonesia itu mayoritas perempuan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri ada surat perempuan, tetapi tak muncul. Maka di sini miskinnya pendidikan sosial berwawasan gender di Indonesia. Maka dalam hal ini disertasi ini insya Allah akan saya kasihkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan agar dibaca oleh beliau. Oke. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pendidikan ya. Ada kata-kata begini, para pendidik dan peserta didik juga perlu mengubah paradigma dan mindset pada sensitif gender. Kira-kira maksudnya apa? Ya kan di dalam ini ada isyarat bahwa diantaranya isyarat Al-Quran tentang pendidikan wawasan gender adalah at-taghyir, perubahan. Di dalam Al-Quran disebutkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka kalau tidak dirubah begitu pemikirannya, maka Tuhan tidak akan merubah. Maka di sini peran penting pendidikan sosial berwawasan gender yang tadi itu pentingnya perubahan-perubahan. Karena gender itu bukan kodrat Tuhan, tapi dikonstruksi oleh sosial dan budaya begitu. Seperti seorang laki-laki kan dari dulu selalu memakai baju biru, sementara perempuan pink begitu. Perempuan suka main boneka, tapi laki-laki mobil-mobilan. Kan itu dikonstruksi. Padahal tidak ada salahnya begitu lahir laki-laki berpakaian warna pink atau seneng bunga seperti itu. Maka perubahan di sini melalui pendidikan sosial berwawasan gender sehingga bisa merubah keadaan masyarakat khususnya di Indonesia tidak menyalahi bila seorang laki-laki muncul di komunitas perempuan. Kan kebanyakan ketua majelis taklim perempuan, laki-laki langkah yang ada begitu. Sementara komunitas organisasi laki-laki
dan dikuasai oleh laki-laki, begitu. Dan dosen pun sementara dikuasai oleh laki-laki. Berapa orang dosen atau profesor, doktor di wilayah pendidikan, begitu, Prof. Ya. Kenapa di guru TK itu enggak ada laki-laki? Kok ada perempuan semua? Nah, itu ya bermula dari awal, itu dikonstruksi dari awal. Tapi kalau dirubah misalnya, kebanyakan untuk guru TK, PAUD dan lain sebagainya bermula dari laki-laki, maka itu tak mengherankan, begitu. Namun, di dalam mendidik anak-anak itu kan perlu ada metode ya yang sifatnya agamis, terus biologis, psikologis, begitu. Bagaimana, dan yang lebih dekat kepada anak-anak itu adalah perempuan, memang sudah kodratnya begitu. Ada, makanya yang bisa merubah seseorang itu, yang pertama bersifat intrinsik dari dalam, yang kedua ekstrinsik, lingkungan dan pergaulan, begitu. Karena ibu-ibu kebanyakan bergaulnya dengan anak-anak, ya otomatis dalam dunia pendidikan anak-anak, seorang anak didik TK dekatnya dengan seorang ibu guru dibandingkan dengan bapak guru. Nah, harusnya idealnya mulai dari TK itu diperkenalkan bukan hanya ibu semua, tapi juga harus ada laki-laki. Itu baru ada keseimbangan. Ya. Jadi Bapak nanti kalau bikin TK jangan gurunya perempuan semua. Insya Allah. Ini kan sudah ada konsepnya ini. Ya. Ya. Nah, itu yang maksudnya merubah paradigma itu. Paradigma mindset, jangan mentang-mentang TK cocoknya hanya perempuan, gitu kan. Padahal anak itu perlu juga idola bapak, sehingga nanti dilihat ada keseimbangan itu. Ya. Nah, terakhir, ini di kesimpulan bapak ya, di abstrak yang pertama itu, ini kenapa bapak tidak sebutkan ayatnya? Misalnya katakan Al-Mizan ayat berapa, Tabayun, kemudian Al-Sun, tahun. Kenapa tidak disebutkan ayat? Misalnya surat berapa dan seterusnya. Biasanya kalau kesimpulan, kalau bicara festival Al-Quran kan disebutkan suratnya. Kenapa? Iya, biar tidak terlalu banyak tulisannya di dalam kesimpulan begitu, Prof. Jadi kan orang gak greget begitu. Maka seperti Prof. Made Saehu dalam semalam itu baca jurnalnya itu 40 katanya begitu. Maka di sini pun tidak terlalu banyak saya tulis, maka dijelaskan di di bab 3 itu, seperti berkenaan dengan seperti isyarat Al-Quran tentang pendidikan sosial. Misalnya itu adalah Al-Mizan. Di situ ditulis wa aqimul wazna bil qisti wala tuhsirul mizan. Nanti untuk kebiasaan akademik harusnya dalam kurung disebutkan. Oh iya. Oke, insya Allah tambah aja. Makasih. Baik, terima kasih Profesor Dr. Armai Arif MA. Selanjutnya penguji keempat yang terhormat Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA. Disilakan. Baik, terima kasih Ketua Sidang Profesor Dr. Haim Darsude, tim penguji Profesor Dr. Ahmad Ibraya, Profesor Dr. Made Saehu, Profesor Dr. Almay Arif, dan Sekretaris Asosiat Profesor Dr. Haim Muhammad Haredi. Yang berbahagia Pak Suherman, Ibu, dan beserta teman-teman yang hadir di sini. Terima kasih, Prof. Seru bener ya ujiannya. Saya baru pertama kali ujian sambil terkekeh-kekeh sama Pak Haryadi. Saya jadi mau melanjutkan diskusi tadi ya. Tentang stereotip perempuan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Herman, yang juga ditulis di dalam disertasi ini. Yang menarik misalnya versi Anger dan Lips itu membagi karakter feminin itu condong hanya untuk perempuan, dan karakter maskulin itu condong untuk laki-laki saja atau cenderung untuk laki-laki saja. Tapi tadi menurut Pak Herman ya seharusnya laki-laki dan perempuan punya keseimbangan karakter feminin dan maskulin gitu ya. Jadi laki-laki itu satu sisi bijaksana, tegas, tangguh, tapi satu sisi juga empatik gitu ya, peduli dan seterusnya. Demikian juga perempuan, satu sisi sifatnya lembut, penyayang, tapi satu sisi juga kompetitif, aktif dan visioner. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi dari kecil nih anak-anak jangan hanya dididik yang perempuan karakternya feminin aja, yang laki-laki karakternya maskulin aja.
Dan itu harus dimulai dari TK ya, Pak Suherman ya. Betul, betul. Nah, kalau dalam konteks rumah tangga, Pak Suherman, Bapak kan di sini mengungkapkan beberapa term Al-Quran ya untuk mengikis ketidaksetaraan gender. Bagaimana dari kata ta'awun ya dalam Al-Quran itu bisa mengikis ketidaksetaraan gender? Kan dalam Al-Quran ada isyarat ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Ya di sini antara laki-laki dan perempuan harus ada kerjasama begitu, saling tolong menolong dan menghasilkan. Apa tujuan dari rumah tangga itu kan? Supaya terwujud sakinah, mawaddah, warohmah, sejahtera dan bahagia kehidupan dunia dan akhirat. Saling tolong menolong. Misalnya saya PNS misalnya. Juga istri saya juga PNS. Juga saya aktif di luar. Istri saya juga suka kesana kemari misalnya begitu. Maka dalam hal ini tolong menolong perlu diajarkan di situ. Kita mengacu kepada Al-Quran. Misalnya jangan, yang suka masak itu bukan hanya perempuan saja, yang bisa nyuci itu bukan hanya perempuan saja, yang bisa mengasuh itu bukan hanya perempuan saja. Maka di situ laki-laki harus tampil pinter masak, pinter nyuci, pinter ya, dan kalau ya jadi itu ya, kalau itu kan perempuan skincare, sementara kan suami tidak makan skincare begitu ya. Maka dalam hal ini yang penting ya nanya itu resepnya bagaimana. Saya suka dikasih resepnya untuk masak ini masak itu dan sebagainya begitu, Prof. Iya, karena kan tadi saya mau nyambung apa yang ditanya sama Prof. Tibraya ya, dalam menjalankan peran biologis atau fungsi biologisnya perempuan dalam konteks rumah tangga. Saya tanya dulu, kodrat perempuan apa, Pak Suherman? Ya, kalau kodrat perempuan itu ya mengandung, melahirkan, menyusui, terus menstruasi, begitu ya. Terus dalam segi jenis kelamin berbeda dengan perempuan begitu. Iya, oke, tunggu, belum. Ya. Yang penting Bapak udah paham ya membedakan antara kodrat dengan peran dan domestik. Itu tak bisa dirubah. Iya, jadi kalau tadi kodrat itu adalah dari haid, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan satu yang jarang dibahas itu adalah monopause. Ya, itu monopause juga sekarang lagi aja diskusikan ya dengan beberapa teman yang lagi bikin disertasi. Nah, dalam menjalankan peran biologis itulah terkadang perempuan itu butuh bantuan. Nah, misalnya tadi kalau ada yang sedang haid kadang-kadang sakit tuh. Ya, maka laki-lakinya suaminya membantu ketika istrinya tadi misalnya lagi sakit sedang haid ya, dibantu dalam tugas domestik dan seterusnya. Nah, Ibu kan bekerja ya. Saya mau tanya. Kan suami itu kan menjadi pengayom, pelindung, penanggung jawab rumah tangga itu dalam Al-Quran dengan kata qawam itu karena laki-laki memiliki kelebihan dalam hal memberikan nafkah. Nah, sekarang kalau istrinya bekerja, uang istri uang siapa, Pak? Ya, uang Bapak, uang istri uang siapa? Ya, uang istri ya, sedikit-sedikit bolehlah buat suami. Tapi itu kan istri. Jadi bolehlah ya sedikit-sedikit gitu. Oke. Saya beberapa kali sama Pak Haryadi diminta mengisi acara moderasi beragama ya, Pak Haryadi ya. Kebetulan saya diminta yang moderasi beragama berwawasan gender. Ada salah satu audiensnya ketika saya bilang bagaimana dulu potret Ibunda Khadijah dalam mendukung Rasulullah ketika berdakwah. Ibunda Khadijah itu bukan miliarder lagi, tapi triliuner ya, karena saking kayanya. Tapi ketika Ibunda Khadijah wafat, beliau hanya punya satu baju yang menempel di tubuhnya dan meminta sorban Rasulullah sebagai saksi perjuangan bersama Rasulullah. Itu menunjukkan apa? Ibunda Khadijah itu memberikan segala yang dia miliki untuk mendukung dakwah Rasulullah. Nah, saya di situ hanya ingin mengatakan bahwa jangan dalam tanda kutip ya, perempuan ketika dia memiliki penghasilan dari hasil aktivitasnya itu jangan dipegang sendiri saja. Ketika memang ada suasana di mana suami juga membutuhkan, berarti kita harus bisa saling mengisi satu sama lain sebagaimana Ibunda Khadijah itu mencontohkan kepada kita memberikan segala yang dimiliki untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW.
Tapi ada yang nyeletuk, saya nggak sependapat Burian, meskipun Burian bilang gitu, tetap uangku adalah uangku katanya. Ya tidak apa-apa, boleh saja kita berbeda pendapat, namanya juga pendapat ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya Pak Herman tadi pengen kesetaraan gender, tapi kan ada hadis tuh, misalnya Rasulullah pernah bilang perempuan itu kurang akal dan kurang agama. Gimana Pak Suherman memahami hadis ini untuk tadi mengikis stereotip gender? Bagaimana memahami hadis ini? Ya. Ini dikembalikan kepada fitrahnya, begitu. Maka seorang perempuan memang harus setara, tidak boleh lemah, begitu. Tetapi memang realistis ini. Maka perempuan seperti itu, misalnya ya dalam segi misalnya emosi, begitu. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, menangis, misalnya begitu. Tapi kan kalau laki-laki bukan menangis, malah menyanyi, kan begitu. Iya. Ya nanti panjang sebenarnya jawabannya, tapi singkatnya begini. Ya. Kurangnya akal perempuan itu karena persaksiannya adalah 2:1. Konteks ayat itu bicara tentang catatan ketika berhutang ya. Nah tapi itu juga masih bisa dikembangkan lagi, karena Al-Quran bilang 2, jika yang satu lupa, maka bisa berpotensi kita memahami kalau yang satu lupa, yang satu ingat, berarti nggak perlu 2. Dan kalau misalnya tadi kurang agama karena perempuan mengalami kodrat tadi dari haid dan seterusnya, itu sebenarnya bisa kita pahami kalau kita lagi safar, terus kita mendapatkan rukhsah, misalnya bisa mengkasar sholat ya dan menjamah sholat, apakah sholat itu menjadi kurang nilainya? Kan tidak, tetapi itu adalah bentuk rukhsah yang diberikan oleh Allah kepada perempuan ketika menjalankan peran biologisnya. Jadi tidak ada hadis misoginis. Yang kita pahami adalah jangan yang tekstual ya, tapi kontekstual. Terima kasih Prof. Daris. Terima kasih Profesor Dr. Nur Arfia Febriani MA. Catatan saya satu saja, pertanyaan begini. Tadi saudara menyatakan bahwa susah sekali mencari perempuan untuk menjadi pengurus masjid, ya, ketua DKM. Iya, karena takut menjadi imam. Islam kan memang tidak membolehkan untuk menjadi imam ya sama khotib. Berarti itu dari sisi gender gimana itu? Kok perempuan tidak boleh menjadi imam, mengimami laki-laki, tidak boleh menjadi khotib? Ya kalau dalam segi misalnya sosial kemasyarakatan, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, siapa yang tampil berpotensi maka ialah yang dipilih. Tapi kalau dari sisi teologis, misalnya dalam Al-Quran, misalnya di situ ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Banyak ahli tafsir mengatakan di situ adalah bahwa ada sedikit berapa derajat begitu dibandingkan dengan perempuan untuk jadi imam. Karena dalam hal ini tidak boleh seorang perempuan jadi imam apabila di belakangnya ada perempuan. Ada laki-laki. Ada laki-laki. Tapi kalau sesama perempuan, itu nggak ada masalah. Kalau sesama perempuan jadi imam, perempuannya boleh begitu. Maka disinilah jadi kebanyakan perempuan terus jadi makmum, tetapi perempuan haruslah tampil jadi imam, jadi khotib, misalnya untuk Idul Fitri, Idul Adha, tetapi dalam hal ini adalah di komunitas perempuan atau masyarakat nggak ada perempuan. masalah kalau itu perempuan sama perempuan ya. Pertanyaannya, apa hikmahnya kenapa perempuan tidak boleh menjadi imam, menjadi khotib? Ya hikmahnya di situ untuk berbagi tugas begitu. Berbagi tugas. Gini, tugas. Ya. Bayangkan saudara, kalau perempuan itu menjadi imam atau menjadi khotib yang tadi ada menstruasi. Ya. Dia begitu Allahu Akbar, tiba-tiba ngucur mensnya itu di bawah, itu problem besar. Ya kan? Betul. Dia menjadi khotib. Khotib itu wajib suci dari hadas. Begitu dia khotib, tiba-tiba mensnya keluar. Jadi rusak itu kan, khutbah nggak jadi. Bagaimana? Bantu dong, ini ngocur di bawah nih kan, nggak mungkin begitu kan? Ya, betul. Udah oleh agama, udah bawa perempuan nggak usah jadi imam, nggak usah jadi khotib. Ya. Itu namanya hikmah. Ya. Jadi jangan terus Islam ini tidak
Islam ini bias gender, masa perempuan nggak boleh jadi imam, nggak boleh jadi khatib, ada hikmahnya itu. Ya, makasih. Ujian telah selesai, izinkan kami mengadakan sidang tertutup untuk melakukan penilaian. Sidang diskor beberapa saat. Tim penguji menuju ruang khusus. Tim penguji promosi doktor Universitas Jakarta memasuki ruang sidang kembali. Saudara Propendus dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Sidang akan dilanjutkan kepada ketua sidang, dipersilakan. Skor sidang dicabut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tiba saatnya saya membacakan hasil ujian saudara Promovendus nama Suherman Ediansyah, NIM 183530042. Setelah mencermati nilai saudara dan mendengarkan kesimpulan para penguji, maka tim memutuskan bahwa Promovendus dinyatakan lulus dengan nilai ujian disertasi 92. IPK 3,48, amat baik, dan saudara menjadi doktor Universitas PTKI Jakarta ke-307. Kepada saudara akan diberikan ijazah serta semua hak dan kehormatan yang melekat pada gelar doktor
sesuai dengan peraturan dan adat kebiasaan dalam dunia akademik. Meskipun demikian, saudara berkewajiban memperhatikan semua masukan, perbaikan, dan pertimbangan dari tim penguji untuk menjadi bahan penyempurnaan disertasi saudara paling lambat 3 bulan setelah ujian promosi hari ini. Menerbitkannya dalam bentuk buku dan jurnal online diutamakan yang terakreditasi. Saudara Dr. Suherman Ediansyah MAG, kami mengucapkan selamat atas gelar yang saudara peroleh. Untuk pengukuhan, disilakan petugas. Sebagai tanda pengukuhan, Direktur Pasca Sarjana didampingi Ketua Program Studi berkenan memakaikan toga kehormatan. Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Studi berkenan kembali ke tempat. Penutupan sidang. Kepada kota sidang dipersilakan. Sidang akademik terbuka dalam rangka promosi doktor ditutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dengan tim penguji kepada Dr. Suherman Ediansyah MAG beserta keluarga agar mendapatkan diri. Dipersilakan bergabung dengan tim penguji. Ucapan selamat diawali oleh tim penguji. Hadirin dimohon bersabar sejenak untuk tetap di tempat. Kepada ketua sidang didampingi ada tim dipersilakan.